Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah video tentang persebaran flora dan fauna. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Fauzi dan rekan saya. Muhammad Arif pertama absen 21. Raffi Aditya Ramadan absen 30. Saya Alia Nifa absen 5. Saya Lis Fitriani absen 19. Saya Destin Anissa Ramadhani absen 9. Persebaran flora dan fauna yang pertama yaitu zona asiatis. Ciri-cirinya zona asiatis yaitu fauna terdapat mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, dan harimau. Terdapat fauna endemik seperti badak bercula satu dan orang hutan. Floranya yaitu bersifat heterogen, terdapat berbagai jenis tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, dan mahoni. Selalu hijau sepanjang tahun. Manfaat flora di zona asiatis memberikan banyak manfaat seperti penyediaan bahan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Selain itu, tumbuhan ini berkontribusi pada keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Flora juga berperan penting dalam penyerapan karbon dan pengendalian erosi tanah. Manfaat fauna di wilayah Indonesia bagian barat banyak menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat yaitu dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Fauna di daerah bagian barat ini terdapat banyak binatang menyusui dengan ciri jenis hewan besar. Persebaran flora zona asiatis. 1. Persebaran anggrek. Anggrek merupakan salah satu flora asiatis yang tersebar di Indonesia, terutama di kawasan barat seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Persebaran fauna zona asiatif. Persebaran gajah. Gajah Sumatera merupakan salah satu subspesies gajah Asia yang mendiami hutan dataran rendah Sumatera, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Lampung. Persebaran harimau. Harimau merupakan salah satu fauna asiatis yang hidup di Indonesia bagian barat, seperti Selat Makassar dan Selat Lombok. Persebaran badak bercula. Badak bercula satu merupakan salah satu contoh fauna asiatis yang tersebar di Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Zona peralihan flora dan fauna di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu flora. Tumbuhannya kecil dan daunnya pendek. Tumbuhannya tidak memerlukan banyak air. Tumbuhannya cenderung unik dan berbeda dari yang lain. Contoh flora di zona peralihan adalah ebony, longcusei, guvasa, anggrek serat, ampupu, cempaka hutan kasar, dan cengkeh. Fauna peralihan merupakan hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Fauna peralihan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan hewan australis dan hewan asiatis. Contoh fauna peralihan adalah komodo, anoa, soa-soa layar, kuskus, beruang, tarsius, burung maleo, dan babi rusa. Persebaran flora di zona peralihan. Persebaran flora tumbuhan ebony atau Diospyros kelebia Bax merupakan komoditi primadona dari hutan Sulawesi. Dunia mengenal bahwa jenis pohon ebony hanya dapat dijumpai tumbuh di hutan-hutan Sulawesi yang masuk ke dalam wilayah Wallacea. Persebaran tumbuhan longcusei banyak hidup di hutan tropis. Hutan tropis tersebut adalah di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Persebaran tumbuhan anggrek serat. Anggrek serat secara alami tumbuh dan tersebar di daerah pendalaman di Sulawesi, termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Persebaran hewan komodo.
Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Persebaran hewan soa-soa merupakan salah satu contoh fauna peralihan yang mendiami wilayah Indonesia, khususnya di bagian tengah. Wilayah tersebut meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ciri-ciri flora di zona peralihan: tumbuhan eboni, daun oval atau elips, berwarna hijau tua, batang kuat dan tegak. Habitat sering ditemukan di daerah tropis, biasanya di hutan. Tumbuhan longusei, daun runcing berwarna hijau cerah. Bunga muncul dalam kelompok, biasanya berwarna putih atau kuning. Habitat tumbuh di tempat lembab dan teduh. Tumbuhan Gofasa, daun lebar dan hijau dengan tekstur kasar. Bunga berwarna mencolok, seringkali merah atau orange. Habitat biasanya tumbuh di daerah hutan. Tumbuhan anggrek serat, daun memanjang dan sempit, hijau segar. Bunga indah dengan berbagai warna, tumbuh di tangkai yang panjang. Ciri-ciri fauna di zona peralihan: hewan komodo, tubuh besar dengan panjang bisa mencapai 3 meter, kulit bersisik dan memiliki kemampuan berburu yang sangat baik. Hewan soa-soa, reptil yang berbadan besar, kulit berwarna hijau kehitaman dan terkenal dengan perilaku memanjat pohon. Karakteristik zona australis. Berikut adalah karakteristik flora dan fauna di zona australis. Flora didominasi oleh palem-paleman seperti sagu dan nipah. Ada juga jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damar. Vegetasi di perbukitan didominasi pohon konifer, daunnya paralel dan berbentuk memanjang. Fauna banyak hewan mamalia berukuran kecil. Beberapa hewan memiliki kantung, burungnya memiliki warna dan motif yang mencolok. Populasi ikan air tawar terbatas. Persebaran flora zona australis. Persebaran pohon buah merah. Pohon buah merah Pandanus conaideus tersebar di wilayah Papua dan Papua Nugini. Pohon ini dapat ditemukan di berbagai ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Persebaran pohon matoa. Pohon matoa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Di Papua, pohon matoa dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Persebaran nipah. Di Indonesia, nipah tersebar di wilayah Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nipah merupakan tanaman palem yang tumbuh di daerah berawa-rawa. Persebaran sagu. Sagu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur. Beberapa wilayah yang menjadi sentra tanaman sagu di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dan Kepulauan Mentawai. Persebaran fauna di zona australis. Persebaran kanguru pohon. Kanguru pohon tersebar di Australia, Papua Nugini, dan Indonesia, yaitu di hutan hujan, dataran rendah, dan pegunungan. Persebaran kuskus. Kuskus tersebar di Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di Indonesia, terdapat 4 genus kuskus, yaitu Palanger, Spilocuscus, Aerops, dan Strigokuscus. Persebaran cendrawasih. Burung cendrawasih tersebar di Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Aru, Pulau Papua. Pulau cendrawasih daerah di Indonesia yaitu Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Kobror. Ciri-ciri flora zona australis.
Pohon merah memiliki batang berwarna merah kecoklatan, daun berbentuk oval dan sering tumbuh di hutan tropis. Pohon matua memiliki batang tinggi dan lurus, daun besar berwarna hijau tua, serta buah yang manis berwarna coklat saat matang. Pohon nipa tumbuh daerah payau, memiliki daun yang panjang dan menyerupai kipas, serta buah yang berbentuk bulat dan berwarna coklat. Pohon sagu memiliki batang tebal dan tinggi, daun berbentuk sabit, serta menghasilkan pati yang digunakan sebagai makanan. Pohon siwalan batangnya tinggi, daunnya menyirip, dan menghasilkan buah yang manis serta digunakan untuk membuat gula silawan. Ciri-ciri fauna Australis. Ciri kanguru pohon. Kanguru pohon memiliki ciri fisik yang berbeda yang membantu mereka menjadi habitat mereka di tanjung hutan hujan. Kaki depan mereka jauh lebih panjang daripada kaki kanguru darat, sementara kaki belakang mereka lebih pendek dan mampu bergerak secara mandiri. Ciri kuskus. Kuskus memiliki bulu yang tebal dan bermacam warna seperti coklat, hitam, dan putih. Selain itu, kuskus mempunyai ekor yang panjang dan kuat, yang berfungsi sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Ciri-ciri cendrawasih. Burung ini mempunyai ciri-ciri berwarna kuning dan coklat. Ciri-ciri cendrawasih. Burung ini mempunyai ciri-ciri berwarna kuning dan kecoklatan, berparuh abu-abu, kebirauan, dan mempunyai iris mata berwarna kuning.